Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 091 058 022 0002, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Yusma M. Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penamaan dan pendefinisian. Penamaan atau pemberi nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota status masyarakat bahasa menurut Aristoteles, antara suatu satuan bahasa sebagai lambang, misalnya kata, dengan sesuatu yang dilambangkannya bersifat sewenang-wenang dan tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Jika sebuah nama sama dengan lambang untuk sesuatu yang dilambangkannya, berarti pemberi nama itu pun bersifat arbitrer, tidak ada hubungan wajib sama sekali. Misalnya antara kuda dengan benda, misalnya antara kata kuda dengan benda yang diacunya, yaitu seekor binatang yang biasa dikendarai atau dipakai menarik pedati, tidak bisa dijelaskan sama sekali. Lagi pula, andai kata ada hubungannya antara lambang dengan yang dilambangkannya itu, tentu orang Jawa tidak akan menyebutnya jaran, orang Inggris tidak akan menyebutnya horse, dan orang Belanda tidak akan menyebutnya paard. Tentu mereka semuanya akan menyebutnya juga kuda, sama dengan orang Indonesia. Secara kontemporer, kita masih dapat menelusuri sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan atau penyebutan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, binatang. Binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cicak karena bunyinya cak cak cak. Begitu dengan tokek, diberi nama seperti itu karena bunyinya tokek. Contoh lain, meong, nama untuk kucing. Guguk, nama untuk anjing menurut bahasa kayak kanak karena bunyinya begitu. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Yang kedua yaitu penyebutan bagian. Penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu, biasanya berdasarkan ciri khas yang dari benda tersebut dan yang sudah diketahui umum. Misalnya, kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan bersah 10 kg. Bukankah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Pars pro toto menyebut sebagai untuk keseluruhan. Contoh lainnya yaitu kata Indonesia. Dalam kalimat Indonesia memenangkan medali emas di Olimpiade. Yang dimaksud adalah 3 orang atlet panahan putra. Totem pro parte menyebut keseluruhan untuk sebagian. Yang ketiga yaitu penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas adalah penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu yang hampir sama dengan pras pro toto. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa ini terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Di sini terjadi perkembangan yang berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifat yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifatnya itulah yang menjadi nama bendanya. Seperti orang yang sangat kikir lasim disebut si kikir atau si bakil, yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak.
Yang keempat yaitu penemu dan pembuat. Nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah disebut dengan istilah apelativa. Nama orang atau nama pabrik dan merek dagang yang kemudian menjadi nama benda hasil produksi itu banyak pula kita dapati, seperti aspirin obat sakit kepala, ciba obat sakit perut, tip X koreksi tulisan, miwon bumbu masak, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat Magnesia. Kata kenari yaitu nama sejenis burung berasal dari nama Pulau Kenari di Afrika. Kata sarden atau ikan sarden berasal dari nama Pulau Sardinia di Italia. Kata klonyo berasal dari eau de Cologne, artinya air dari Quellen, yaitu nama kota di Jerman Barat. Yang keenam yaitu bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Misalnya karung yang dibuat dari goni yang sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Corcos capsularis, disebut juga goni atau guni. Contoh lain, kaca adalah nama bahan, lalu barang-barang lain yang dibuat dari kaca seperti kacamata, kaca jendela, dan kaca spion. Bambu runcing adalah nama senjata yang digunakan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaan dulu. Bambu runcing dibuat dari bumbu yang ujungnya runcing sampai tajam. Maka di sini nama bahan itu yaitu bambu menjadi nama alat senjata itu. Yang ketujuh yaitu keserupaan. Dalam praktik berbahasa banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu tujuan yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata kaki pada frase kaki meja dan kaki kursi dan ciri terletak pada bagian bawah. Contoh lain, kata kepala pada kepala kantor, kepala surat, dan kepala meja. Di sini kata kepala memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala itu, yaitu bagian yang sangat penting pada manusia, yakni pada kepala kantor terletak sebelah atas, yakni pada kepala surat dan berbentuk bulat pada kepala paku. Malah kemudian kata-kata seperti kepala ini dianggap sebagai kata yang polisemi, kata yang memiliki banyak makna. Yang kedelapan yaitu pemendekaan. Penamaan yang didasarkan pada hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi satu. Misalnya rudal untuk peluru kendali, iptek untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tipikor untuk tindak pidana korupsi. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil pendekaan ini lazim disebut akronim. Yang kesembilan yaitu penamaan baru. Penamaan baru dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada, karena kata atau istilah lama yang sudah ada dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak halus, dan kurang ilmiah. Misalnya, kata pariwisata atau menggantikan kata turisme, derma wisata untuk piknik, dan karyawan untuk mengganti kata kuli atau buruh. Penggantian kata gelandangan menjadi tunawisma, pelacur menjadi tunasusila, dan buta huruf menjadi tuna aksara adalah karena kata-kata tersebut dianggap kurang halus. Selanjutnya yaitu pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata atau suatu benda akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Berdasarkan taraf kejelasannya, definisi diklasifikasikan menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu definisi sinonimis. Satu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata tersebut. Contoh,
Kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. Ketidakjelasan definisi ini adalah karena definisi yang diberikan bersifat berputar balik. Yang kedua yaitu definisi formal. Definisi formal ini konsep atau ide yang akan didefinisikan disebut terlebih dahulu sebuah ciri umumnya, lalu disebutkan pula ciri khususnya yang menjadi pembeda dengan konsep atau ide lain yang sama ciri umumnya. Misalnya kata bis, konsep ide ciri umum ciri khusus. Bis kendaraan umum dapat memuat banyak penumpang. Ciri khusus yang menjadi pembeda ini dapat berupa salah satu unsur yang terdapat pada konsep yang didefinisikan itu seperti unsur kuantitas, misalnya banyak penumpang pada definisi bis, atau juga unsur tujuan, bahan kegunaan, kerja, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu definisi logis. Definisi logis mengidentifikasi secara tegas objek, ide, atau konsep yang didefinisikan itu sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek lain. Definisi logis ini biasa terdapat dalam buku pelajaran dan karena itu sifatnya agak ilmiah. Contoh, air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi. Yang keempat yaitu definisi ensiklopedis. Definisi ini lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis ini menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Contoh, air adalah persenyawaan hidrogen dan oksigen, terdapat di mana-mana dan berwujud gas seperti uap air, cairan seperti air yang sehari-hari dijumpai, dan padat seperti es dan salju. Yang terakhir yaitu definisi batasan atau definisi operasional. Jenis definisi lain banyak dibuat dan digunakan orang adalah definisi yang sifatnya membatasi. Di sini kita sebut juga definisi batasan. Definisi ini dibuat orang untuk membatasi konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicara. Oleh karena itu, sering juga disebut definisi operasional. Definisi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu, terbatas pada suatu topik pembicaraan. Seperti yang dimaksud dengan air dalam tulisan ini adalah zat cair yang merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti untuk makan, untuk minum, mandi, dan mencuci. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai penamaan dan pendefinisian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.